Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Waalaikumsalam warahmatullahi. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadi wa ala alihi wa ashabihi wa man irtadah amma ba'd. Alhamdulillah, sesuai dengan apa yang Mbak Risma minta, saya turuti. Hari ini kita kuliah online ya. Kita kuliah online. Mudah-mudahan kuliah online ini tidak mengurangi hikmah dari apa yang kita lakukan. Dan seperti biasa, ini akan saya unggah di YouTube. Nanti bisa disimak di YouTube ya. Hari ini kita masih melanjutkan capaian mata kuliah yang kemarin, yaitu etika hadis tentang etika murid terhadap guru. Sekali lagi, kali ini kita tetap ada capaian mata kuliah yang ke-14, yaitu hadis tentang etika murid terhadap guru. Maka tentu ada yang tiga orang tua itu mendapatkan porsi yang sama untuk dihormati. Kalau kemudian adalah birru aba'akum tabiru aba'na'akum, kebaktian, itu bisa dilakukan pada orang tua. Berbakti itu dilakukan pada orang tua. Maka siapakah orang tua yang kita hormati? Yang pertama adalah orang yang melahirkan kita. Siapakah orang yang melahirkan kita? Adalah orang tua biologis kita. Bapak, ibu kita. Bapak, ibu kandung kita. Atau bapak sambung, bapak tiri, ibu tiri. Itu adalah orang tua. Karena bapak tiri adalah orang yang menikah ibu kandung kita. Ibu tiri adalah perempuan yang dinikah oleh bapak kita. Tapi kalau bisa ya bapak kandung ya hanya satu. Bapak ibu tidak menikah lagi. Itu kalau bisa. Kalau menikah lagi itu sudah bagian dari takdir. Nah, inilah orang yang kita hormati. Yang kedua adalah orang tua yang melahirkan kita jadi mengetahui sesuatu yang belum kita ketahui. Siapa kita? Orang yang membimbing keilmuan kepada kita, mulai dari playgroup, taman kanak-kanak, pendidikan dasar, S, kemudian pendidikan menengah, kemudian pendidikan lanjutan, perguruan tinggi, sampai kita berinteraksi dalam keilmuan itu. Setelah itu, tentu selesai sekolah kan kepengen menikah. Dialah orang tua yang melahirkan pendamping hidup kita. Dialah orang tua yang melahirkan siapa yang menemani kita di dalam mengarungi bahtera kehidupan di dunia ini untuk menyempurnakan ibadah. Inilah yang kemudian yang perlu kita hormati. Sekali lagi, inilah yang kemudian perlu kita hormati. Nah, bagaimana etika antara murid dengan guru? Maka sungguh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sudah memberikan panduan kepada kita. Apa panduan kepada kita? Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Imam Tirmidzi, laisa minna malam yuwakir kabirona wa yarham saghirana. Sekali lagi, laisa minna malam yuwakir kabirona wa yarham saghirana. Laisa minna, bukanlah umatku, bukanlah golonganku. Malam yuwakir, orang yang tidak menghormati, kabirona, orang yang lebih tua, wayarham, dan tidak menyayangi, sogirona, orang yang lebih muda. Siapakah orang yang lebih tua itu? Siapapun yang usianya lebih tua daripada kita. Terutama bapak, ibu, mertua, guru kita. Tapi ada juga guru yang lebih yang lebih muda di semester 5 yang kuliah Pak, di semester 5 itu Pak siapa itu? Pak siapa kok lupa.
lebih tua dari saya. Ya paling tidak lebih tua ilmunya, ya setaralah. Artinya ini adalah panduan bahwa hendaklah murid ini menghormati guru, memuliakan serta mengagungkannya, tentu menghormati, memuliakan, mengagungkan karena Allah Subhanahu wa taala, dan berdaya upaya pula untuk menyenangkan hati guru dengan cara yang baik. Kalau berkata-kata dengan cara yang baik, tetap memuliakan, menghormati. Sebaliknya, kita menyayangi pada yang lebih muda. Kata menyayangi yang lebih muda ini berarti memperlakukan dengan penuh kasih sayang. Kata-katanya dijaga, ucapan dijaga, tindakannya dijaga, yang menunjukkan kasih sayang. Nah, inilah yang kemudian ketika murid kita, santri kita, peserta didik kita ada kesalahan, tentu memperlakukannya pun dengan tetap dengan kasih sayang. Sekali lagi, tentu memperlakukannya pun memperlakukan dengan kasih sayang. Nah, memperlakukan dengan kasih sayang itulah yang kemudian bagian dari piranti lais. Jikalau kemudian melanggar itu, maka jelas laisa minna, bukan umatku, bukan golonganku. Ya, Mbak Risma, kita lanjut ya. Di kelanjutannya adalah bersikap sopan di hadapan guru serta mencintai guru tetap tentu karena Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi, bersikap sopan di hadapan guru, mencintai guru karena Allah Subhanahu wa taala. Kata mencintai itu bukan mencintai seperti seorang kekasih, bukan. Tapi mencintai karena apa? Karena Allah. Kata mencintai karena Allah itu tentu menggunakan parameter instrumen-instrumen yang sudah dituntunkan oleh Rasulullah. Parameter instrumen yang sudah ditunjukkan oleh Allah melalui Al-Quran. Yang dituntunkan oleh Rasulullah melalui sunnah-sunnahnya. Nah, di antara akhlak kepada guru adalah datang ke tempat belajar dengan penampilan yang rapi. Bukan acak-acakan. Kenapa? Innallaha jamil yuhibbul jamal. Sesungguhnya Allah itu indah, menyukai keindahan. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Imam Muslim, dan Imam Hakim. Yang ketiga, tentu sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, bainaman nabiyyu fi majlis yuhadditsul qauma ja'ahu a'rabiyun. Ini menggambarkan satu ketika Rasulullah SAW sedang mengajar, sedang berbicara, maka kemudian datanglah ja'ahu a'rabiyun, datang orang Badui, faqala, kemudian dia memotong pembicaraan Rasulullah. Sekali lagi, orang Badui itu datang di majelisnya Rasulullah. Orang Badui itu datang di majelis Rasulullah, kemudian memotong pembicaraan Rasulullah. Kemudian dia mengatakan, bertanya, mata sa'ah, kapan kiamat itu? Namun, famadha Rasulullah SAW, Rasulullah tetap melanjutkan arah pembicaraan itu. Yuhadis, melanjutkan yuhadis untuk menerangkan itu. Faqala ba'dul kaum, sebagian dari kaum mengatakan, sami'a, bahwa Rasulullah itu mendengar makola terhadap apa yang ditanyakan oleh orang Batu itu. Fagarihhu, namun Rasulullah tidak berkenan. Rasulullah kurang berkenan. Jadi sebagian menyatakan bahwa Rasulullah itu mendengar, cuma Rasulullah tidak berkenan. Kenapa? Gak sopan. Wong ngomong dipedot, durung wae pedot kok dipedot. Rasulullah gak suka atas pertanyaan itu. Kemudian
Wa qala ba'dhum, sebagian yang lain berkata, balam yasma, Rasulullah itu tidak dengar hatta idza qadha hadithahu, sampai Rasulullah selesai. Sekali lagi, Rasulullah tidak mendengar sampai Rasulullah selesai mengajar sahabat-sahabat Rasul. Pertanyaannya, apakah Rasulullah mendengar atau tidak mendengar? Itu urusan sesuai dengan persepsi masing-masing. Tapi nyatanya begitu Rasulullah selesai mengajar, begitu Rasulullah selesai berbicara, begitu Rasulullah selesai menyampaikan apa yang perlu diajarkan kepada sahabat, qala, Rasulullah bertanya, apa? Aina ar-rasail anisa'ah? Tahukah kau di mana orang yang bertanya tentang kiamat tadi? Artinya, jikalau Rasulullah tidak mendengar, tentu, sekali lagi, jika Rasulullah tidak mendengar, maka tentu Rasulullah tidak akan tanya, aina arahu sa'ah? Siapa yang tahu? Siapa yang bertanya tadi? Siapa yang tahu siapa yang bertanya tadi? Maka orang Badui tadi langsung, ha, ana ya Rasulullah. Saya ya Rasul. Saya yang bertanya itu ya Rasul. Maka Rasulullah bersabda, idza dayyi'atil amanatu, idza dayyi'atil amanatu, apabila amanah itu telah disia-siakan, sekali lagi, apabila amanah itu telah disia-siakan, fantadhiris sa'ah, maka tunggu kiamatnya, tunggulah kehancurannya. Qala, bertanya lagi dia, kaifa idha'atuha, bagaimana orang yang menyanyiakan amanah itu? Qala, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, idza wusidal amru ila ghairi ahlihi. Apabila satu perkara itu diserahkan pada orang yang tidak ahlinya. Satu perkara itu diserahkan pada orang yang belum punya kompetensi. Perkara yang diserahkan kepada orang yang tidak punya kemampuan. Orang yang tidak punya kemampuan itu adalah ghairi ahlihi. Maka penegasan Rasulullah, fantadhiris sa'ah, maka tunggu kehancurannya. Maka sekarang, jika seseorang menempati sesuatu, ada namanya uji kompetensi. Apa? Jika kemudian sudah lulus uji kompetensi, maka inilah yang kemudian dia bisa bekerja. Sekali lagi, dia bekerja sesuai dengan kemampuannya. Jadi sekarang itu kalau Mbak Risma nanti sudah betul-betul di dunia profesi, Mbak Risma kan sudah mengajarkan Al-Quran kan? Maka sebelum, ya sudah ya, mengajar di TPG Iya, apa Mbak Risma? Di kenapa? TPG apa? Sudah ngajar di TPG apa? Hmm, saya sebelumnya pernah di apa namanya tilawati sampun, Hmm, terus ya. tartil kali ikro. Nah, udah ikut semua kan? Sudah ikut uji kompetensi kan? Itu artinya bahwa untuk melaksanakan sesuatu itu, maka perlu diukur kompetensi kemampuannya. Kenapa? Jikalau satu perkara diserahkan kepada orang yang tidak ahlinya, maka tunggu kehancurannya. Bagaimana jikalau ada orang tidak bisa baca Al-Quran, tapi kemudian mengajarkan Al-Quran, bagaimana orang yang belepotan di dalam membaca Al-Quran, tapi kemudian mengajar, maka tentu jika gurunya dites tidak ada 50 nilainya, maka tentu mustahil jikalau kemudian mampu mengantarkan muridnya, santrinya nilainya 100. Nah, itulah yang kemudian ini bisa masuk ke semua. Orang yang menangani hukum jika dia tidak berkompetensi untuk memutuskan hukum secara adil dan bijaksana, tunggu kehancurannya. Orang yang melaksanakan pembangunan jika tidak memahami pembangunannya, maka dia akan diapusi. Tahu diapusi? Diapusi tukangnya. Karena apa? Tidak tahu. Nah, inilah yang kemudian, maka the right man and the right place.
Orang yang tepat akan menempati tempat yang benar. Sekali lagi, orang yang tepat akan menempati tempat yang benar. Nah, inilah yang kemudian etika yang ketiga adalah ketika mau bertanya kepada guru, sopan santunya, etikanya apa? Ngacungkan tangan, jika diizinkan lanjutkan. Kalau belum diizinkan, jangan ngomong sendiri, didengarkan. Etika yang keempat, tentu guru itu adalah, sekali lagi, tentu guru itu dari digugu dan ditiru. Bukan lugu tur guru. Digugu ucapannya, ditiru tindakannya. Maka etikanya adalah apapun kebaikan-kebaikan yang disampaikan oleh gurunya, maka ikutilah anjuran dan nasihat gurunya itu. Hendaklah seorang penuntut ilmu itu mencontoh akhlak dan kepribadian guru. Hal ini sebagaimana kebiasaan, termasuk bagaimana kebiasaannya, ibadahnya. Hal ini diceritakan oleh Qasim bin Salam. Beliau menceritakan adalah para murid Ibnu Abbas. Mereka belajar kepada Ibnu Abbas atau Abdullah bin Abbas. Namun mereka yang ingin belajar pada Ibnu Abbas atau Abdullah bin Abbas itu sebelum dia berguru, maka orang-orang ini mengamati, melihat dari dekat bagaimana akhlak Ibnu Abbas, bagaimana kepribadian Ibnu Abbas. Maka setelah melihat, oh ternyata Ibnu Abbas ini patut untuk menjadi gurunya. Sehingga apa yang dilakukan ini ditiru oleh para tabi'in. Siapakah tabi'in itu? Tabi'in adalah muridnya sahabat. Nah, ini yang keempat. Jadi mengikuti anjurannya. Yang kelima, jika melakukan kesalahan, tentu segera akuilah dan mintalah maaf. Jikalau salah pada gurunya, misalkan ya Mbak Risma ya, misalkan datang telat begitu ya, misalkan datang telat. Sering ya diunsuri itu ya, mahasiswanya telat, guru dosennya lebih datang awal begitu ya. Maka mohon maaf Pak, saya terlambat karena macet. Mohon maaf Pak, saya masak dulu. Nah, ya, artinya apa? Kalau ketika dalam satu majelis ilmu, dosennya datang lebih dulu, sekali lagi, dosennya datang lebih dulu, maka ini kesalahan sebetulnya. Maka etikanya adalah minta maaf. Assalamualaikum, mohon maaf Pak, kami datang telat karena macet. Kami datang telat karena masak dulu. Kami datang telat karena anak saya tadi nangis. Mau berangkat kuliah, anak saya nangis. Artinya minta maaf. Karena itu bagian dari etika. Sekali lagi, itu bagian daripada etika. Karena salah satu dalil minta maaf itu merupakan bagian ibadah. Dan dalam hadis tentang meminta maaf itu diistilahkan dengan meminta agar perbuatan tersebut dihalalkan oleh saudaranya. Sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, bisa dilihat di Sahih Bukhari hadis 2449. Satu ketika ada orang yang pernah menzalim saudaranya dalam hal apapun, orang yang pernah menzalimi saudaranya dalam hal apapun, maka hari itu ia wajib meminta agar perbuatannya dihalalkan oleh saudaranya sebelum hari di mana datang hari saat tidak ada dinar dan dirham itu. Sekali lagi, sebelum datang hari saat tidak ada dinar dan dirham. Karena jika orang tersebut memiliki amal soleh, amalnya akan dikurangi untuk melunasi kezaliman itu. Namun jika ia tidak dapat memiliki amal soleh, maka akan ditambahkan sebagai dosa dari orang yang ia zalimi. Maka inilah masih ingat tentang pertanyaan Rasulullah, Atadrun mal muflis, tahukah engkau orang yang bangkrut itu? Sahabat menjawab, maladirhama walamata. Orang yang tidak punya dirham dan tidak punya harta.
Tapi Rasulullah menjawab, al-muflisu mayyati yaumal qiyamah bis shalah waz zakah wasiyam wa qad satama hadza wa qadhafa hadza wa akalama hadza wa darba hadza wa hadza wa hadza wa hadza. Itulah yang kemudian orang yang bangkrut itu bukan orang yang tidak punya uang, tidak punya harta, tapi orang yang tidak yang bangkrut itu adalah orang yang datang pada hari kiamat, orang yang datang pada hari kiamat dengan pahala sholat, pahala puasa, pahala zakat, tapi dia mulut ini, sekali lagi mulut tidak bisa dijaga. Karena mulut itu kan tidak ada cancangannya. Bagaimana nyancang mulut? Tidak ada cancangannya mulut. Kalau kuda ada cancangan, ada leher untuk dicancang. Tapi mulut ini tidak ada cancangannya. Tapi begitu ngecepres begitu, lupa segalanya. Kayak-kayak orang yang ngecepres itu merasa baik sendiri. Nah ini suka nuduh sana, nuduh sini. Maka inilah penting. Kalau ada saudaranya punya aib, tutuplah aib itu. Tidak punya hak kita untuk membuka aib orang. Kenapa? Kalau begitu kita buka, maka itu sebagai dosa buat kita. Zalim buat kita. Memukul, memfitnah, memaki, memakan yang haram, dan sebagainya. Inilah yang kemudian dikumpulkan. Jika kemudian kita tidak minta maaf, memukul, kita berlalu, mencaci, kita berlalu, menghardik, kita berlalu, membuli, kita berlalu, maka ini akan menjadi musibah tersendiri ketika kita sudah meninggalkan dunia ini. Maka itu akan bisa menghabiskan amal ibadah kita. Menghabiskan. Dan nyatanya, walaupun sholat tidak pernah ditinggalkan, walaupun puasa tidak pernah ditinggalkan, walaupun zakat tidak pernah ditinggalkan, tapi banyak kezaliman yang dilakukan, maka itu nanti kelak pada hari kiamat akan dimasukkan, akan dikurangi. Jikalau sudah habis amal ibadahnya, masuk sebagai dosa. Akhir dari hadis itu, faturihat summa turihat ilanar. Maka dilemparkan dia ke dalam neraka. Na'udzubillahi min dzalik. Na'udzubillahi min dzalik. Maka kemudian, inilah etika. Jikalau kita punya kesalahan, jangan tunggu besok. Maka kita datang, assalamualaikum, salaman itu tujuannya adalah melebur dosa kita. Kita meninggalkan pun kita salaman dengan harapan bahwa menawa ini tadi ada pembicaraan yang tidak bagus, maaf ya. Ini apa? Salaman ini kata Rasulullah merontokkan dosa. Tapi salamannya ya laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan. Bagaimana laki-laki sama perempuan cipika-cipiki? Itu kalau suami istri, kalau bukan muhrim ya cukup dengan begini aja, begini aja. Nah, berikutnya yang keenam, hendaklah murid itu memilih guru yang tidak hanya betul menguasai bidangnya, tapi juga sekaligus mengamalkan ilmunya dan berpegang teguh pada agamanya. Apa dasarnya? La yu'khadil ilma illa man aminun man amin thiqah li'anna qawamaddin bil ilmi. Tidak boleh menuntut ilmu kecuali pada guru yang dapat dipercaya dan thiqah, memiliki kecerdasan kolbu dan akal, karena kuatnya agama itu adalah dengan ilmu. Maka inilah yang ada hubungannya dengan apa? Yang ada hubungannya dengan nilai-nilai keberkahan dari keilmuan yang kita pelajari. Yang ketujuh, ikhlas sebelum melangkah. Jadi Mbak Risma, sebelum melangkahkan kaki dari rumah, ya lagi, sebelum melangkahkan kaki dari rumah, sebelum membuka laptop, sebelum membuka HP untuk buka Zoom, maka ikhlas. Ikhlas, tata hati. Sekali lagi, tata hati. Jernihkan hati. Luruskan niat. Mantapkan hati bahwa ini adalah dalam rangka li tolabul ilmi, untuk menuntut untuk menuntut ilmu. Untuk menuntut ilmu. Menuntut ilmu. Niat ikhlas untuk menuntut
menuntut ilmu. Dalam rangka menuntaskan keikhlasan itulah penting. Kenapa? Dengan menuntut ilmu secara ikhlas, menata hati, menata niat, ini adalah ada nilai transfer spiritual, transfer energi. Dan transfer energi inilah yang kemudian akan menjadi piranti penting dalam rangka menggali nilai keberkahan dari keilmuan itu. Sekali lagi, menggali keberkahan dari keilmuan yang kita pelajari. Kemudian etika berikutnya adalah jangan mencari guru sembarangan. Hendaklah menuntut ilmu itu mendahulukan pandangannya istikharah kepada Allah untuk memilih kepada siapa yang berguru. Maka ini termasuk kalau ambil prodi istikharah dulu, kira-kira saya ambil prodi ini cocok enggak? Sesuai dengan pilihan Allah enggak? Karena itu keilmuan itu sesuai dengan kompetensi yang ada. Dan berikutnya mengagungkan guru yang sepuluh, akui keutamaan guru, doakan kebaikan dan tawaduk kepada guru. Tawaduk kepada guru dan yang terakhir adalah mencontoh akhlaknya. Maka apa yang dapat kita ambil dari apa yang kita lakukan, maka tentu ini adalah bagian piranti penting dalam rangka apa ya? Dalam rangka mengaktualkan diri. Nah, ini sekedar sebagai renungan buat kita. Ada 10 kriteria yang disampaikan oleh Imam Ghazali sebagaimana yang dikutip oleh Asrarun Ni'am, oleh Ni'am Soleh Asrar, bahwa di antara kriteria yang harus diupayakan oleh murid adalah satu, sebelum memulai proses belajar, peserta didik harus terlebih dulu mensucikan jiwa ini dari perangai buruk dan sifat tercela, agar ilmu ini tertransfer dengan jernihnya. Kemudian semampu mungkin anak didik ini apa? Semampu mungkin anak didik harus menjauhkan diri dari ketergantungan terhadap dunia. Anak didik harus selalu bersikap rendah hati. Anak didik harus menghindarkan diri dari suasana perdebatan. Seorang anak didik harus mempunyai semangat mempelajari semua ilmu. Anak didik harus belajar secara gradual. Kemudian anak didik harus memahami hierarki ilmu. Anak didik memahami nilai ilmu pengetahuan. Anak didik mempunyai orientasi yang jelas tentang pendidikan. Dan anak didik harus hati-hati dalam memilih sosok pendidik. Nah, ini penting dalam rangka memperoleh keberkahan ilmu ya. Saya kira itu ya. Mudah-mudahan apapun yang kita lakukan ya senantiasa dalam keberkahan. Ada yang ditanyakan? Mbak Saidah, Mbak Risma, silakan. Ada yang tanyakan? Ya, Mbak Risma, Mbak Saidah. Boten, Pak. Ada yang ditanyakan? Eh, Ya, halo. Boten, Pak. Risma apa kurang ikhlas kalau kuliah? Apanya? Kurang ikhlas kalau kuliah, Pak. Eh, Ya, kenapa? Musto, Kenapa? Halo. Pak Pida. Ada yang ditanyakan? Tidak, Boten, Pak. Pak. Jauh ini kita ikhlas, Ya. Pak, menuntut ilmu. Ya. Oke, baik. Cukup ya. Nanti yang lain bisa dilihat di YouTube ya. Ini cukup ramai di kantor ini posisi di kantor sedang datang semua ini. Begitu, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Waalaikumsalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukron, Pak.